Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Rambut baru nih Kang Nuga. Umu Adin tuh memperhatikan ini setiap ada yang beda diperhatiin ya. Nuga juga mau merhatiin apa yang beda nih dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Oh, Umi Amrin beda tuh. Backgroundnya ada penampakan. Itu ada orang tuh Umi tuh. Siapa tuh di belakang ada penampakan. Tuh ibu-ibu yang lain langsung penasaran mana Umi Amrin nih. Coba dicari dulu. Insya Allah itu foto ya Umi Amrina ya. Coba moga mau cek lagi ada yang beda lagi nggak ya. Bu Eti Helinali di Bandung beda juga nih. Kelihatan 1 tahun lebih muda. Cuma 1 tahun Kang. Tanggung bedanya cuma sedikit gitu ya. Alhamdulillah. Siapa lagi ya yang beda-beda? Umu Adin yang bilang beda soalnya yang ngelihat ada perbedaan belum on cam nih, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sambil nunggu yang lain on cam, Nuga mau izin buka dulu ya Bapak Ibu, Bunda semua. Seperti biasa di awal, yuk mari kita sama-sama bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas semua nikmat, atas segala nikmat yang sudah Allah titip pagi hari ini, nikmat kesehatan ya, nikmat kesempatan, nikmat waktu terbaik, nikmat bisa sholat subuh, nikmat bisa bangun lagi, nikmat bisa kajian lagi, nikmat bisa ketemu pasangan dan anak lagi, nikmat bisa sedekah mungkin pagi hari ini, nikmat macam-macam ya banyak banget nikmat bisa masak tuh Umu Adin udah masak atau nikmat bisa minum, Umi Amrin bisa minum, nikmat bisa nulis, Bunda Eti sudah mulai nulis, nikmat bisa ngelihat nuga, semuanya bisa ngelihat nuga, Masya Allah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu atas segala nikmat yang sudah Allah titip semoga kebersyukuran kita semakin besar setiap harinya, kebersyukuran kita bisa semakin dalam dan kita semakin pandai mencari-cari rasa syukur sekecil apapun. Kalau nuga diajarin Babe Jamil Bapak Ibu disuruhnya journaling kalau sama sama Babe Jamil tuh. Jadi benar-benar ditulis gitu. Bukan di handphone, bukan di apa namanya, bukan pakai Google gitu ya, bukan diketik, tapi benar-benar ditulis pakai tangan. Itu biasanya menandakan kalau kata Babe Jamil, itu menandakan pertama kita serius untuk melihat kebersyukuran yang sudah Allah kasih. Terus kedua, kita bisa lebih peka sama sekitar gitu. Jadi ya ini semoga bisa dipraktekin ya rasa syukurnya. Atau mungkin yang sudah mulai journaling dari dulu apa namanya jurnal syukur ya. Jadi ini semoga bisa apa namanya bisa semakin memperkuat hati kita dalam rangka mencari-cari rasa syukur insya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kita sama-sama bersolawat dulu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga solawat kita setiap pagi senantiasa jadi bukti kalau kita masih serius, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih ingin terus memperdalam ajaran Islam, masih ingin terus tadabur, utamanya kita pengen diakui gitu ya sama Allah sama Rasul bahwa kita ini pengikut yang insya Allah sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan, jalan yang sudah ditunjukkan, jalan-jalan kebenaran yang sudah disediakan sama Rasulullah gitu ya. Jadi semoga semangat ini bisa terus bisa terus kita bawa setiap harinya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, pagi hari ini bagaimana kabarnya? Ada berita bahagia apa? Ada yang bisa di-share apa? Kalau Nuga, alhamdulillah, kayaknya hari ini akan bagi-bagi baju buat beberapa saudara gitu ya, beberapa guru-guru di rumah gitu. Masya Allah dari mana Kang? Ya ada yang ngasih Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, mungkin ada cerita bahagia, mungkin ada berita atau kabar-kabar baik. Silahkan coba kita ramaikan dulu kolom chatnya nih. Sambil ngelatih fokus, sambil
sambil mulai menata ruangan atau menata tempat belajar, coba sambil dibuka kolom chatnya, kita sama-sama ketik apa yang kita syukuri, apa kabar bahagia yang bisa di-share, atau misalkan kondisi hari ini boleh, atau misalnya gajian hari ini boleh, mau dilampirkan juga slip gajinya boleh, janganlah Kang kalau itu Wak ya. Atau misalnya ya apa silahkan Bapak Ibu boleh nanti disampaikan di kolom chat supaya bisa saling bersyukur, bisa saling mendoakan, kita bisa saling melihat apa yang disyukuri oleh saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang lain di ruang titik balik ini. Ya, Alhamdulillah. Kalau Bu Eti Helinali sehat katanya, Masya Allah. Mas Nuga lincah tuh. Tahu Umi Amrin, Nuga tuh kalau lagi lincah tuh diperhatiin Bu sama Umi Amrin. Tapi kalau lagi lesu didiemin aja ya. Insya Allah. Ada Muadin. Alhamdulillah masih dikasih sehat. Alhamdulillah. Ibu Lulu Sugiharti. Alhamdulillah merasa lega. Nah iya penting ya Bu Lulu ya. Ibu Lulu atau Bu Sugiharti nih Nuga panggilnya. Penting tuh merasa lega, merasa tenang gitu ya. Kecemasannya hilang. Karena ini kan biasanya yang bikin hidup tuh jadi berat gitu ya. Kalau dirasain terus gitu. Disimpan terus perasaan gak enaknya. Nah, salah satu caranya mungkin ya Bu Lulu, salah satu cara agar lega gitu, agar tenang, eh, beda-beda caranya. Ada yang mungkin baca Quran, ada yang mungkin zikir, ada yang mungkin ketemu orang, ada yang mungkin ngobrol, ada yang mungkin curhat, ada juga yang mungkin sedekah. Ada yang juga mungkin berbagi sama orang. Ada yang juga mungkin menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan sama orang lain yang jadi manfaat gitu insya Allah ya. Maka momen nih mumpung Bu Lulu komen terkait dengan merasa lega Bapak Ibu Ayah Bunda pagi hari ini juga pengen buka lagi kontribusi atau peluang sedekah untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang mau pagi hari ini sedekah rutin gitu ya, mau membangun kebiasaan lagi, mau terus membangun kebiasaan juga dalam rangka sedekah rutin setiap hari, mangga silahkan. Kami di titik balik selalu menyediakan wadah terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Insya Allah kami izin apa-apa yang sudah Bapak Ibu sisihkan, apa-apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada titik balik, insya Allah bisa menghidupkan cahaya-cahaya ilmu setiap harinya. Ya inilah yang jadi manfaat ya. Semoga majelis ilmu ini Allah izinkan bisa terus berjalan. Insya Allah jadi manfaat buat kita, ilmunya, hikmahnya dapat, dan semoga lewat sedekah ini komitmennya jadi jauh lebih tinggi, ilmunya makin langgeng gitu ya di kepala dan di hati kita ya. Insya Allah. Jadi mangga Bapak Ibu boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa ya. Di Bank BSI 71788677703 atas nama titik balik. Alhamdulillah. Sekarang aku mau bacain lagi. Ada Ibu Imas Puspasari. Alhamdulillah sehat. Yatimnya Bu Imas dapat undangan santunan di acara Isra Mi'raj. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi wasilahnya banyak ya. Mungkin hari ini juga banyak Bapak Ibu yang ngurus jadi apa namanya guru di rumah Quran gitu ya atau pengurus-pengurus yatim seperti Bu Imas atau lagi ngurusin orang-orang yang mungkin membutuhkan. Semoga Allah izinkan kasih jalan terbaik ya, kasih banyak pertolongan insya Allah. Alhamdulillah Kang Nuga Allah melimpahkan rezeki ke keluarga Kang Nuga. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu Eti. Ini Nuga udah kayak live di TikTok ya, bacain komen. Apa kita live TikTok aja Bapak Ibu ya? Kita coba live TikTok lah ya. Nanti kalau live TikTok nanti kita coba ngobrol-ngobrol. Gantian lah jadi hostnya Umi Syafiq jadi host nanti. Ibu Sri Handayani jadi host gitu ya. Bu En Bu Bunda Elsa jadi host. Ibu Endang Rahayu jadi host gitu ya. Supaya nanti tampil di TikTok kayak anak-anak muda gitu. Asik ya. Insya Allah. Ada Bu Melia. Alhamdulillah hari ini dibangunkan dalam kondisi sehat dan masih bisa menghirup udara pagi yang segar. Alhamdulillah. Bu, kalau menghirup udara pagi, Ibu jangan di kamar ya. Ibu keluar, Bu. Dihirup udaranya supaya lebih sehat, insya Allah. Alhamdulillah diberikan sehat walafiat, bisa bergabung titik balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin berhasil bantu pengajuan klaim JHT 4 orang. Oh, Masya Allah, Insya Allah fee-nya nanti buat kirim doa setahun meninggalnya Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian Budian sehat, Ibu Lulu, alhamdulillah nak nuga. Wah, karena tadi malam malang hujan deras, jadi nggak bisa pulas tidurnya. Tuh khawatir ya Bu ya. Alhamdulillah nikmat berkajian dalam rangka thalabul ilmi. Umadin alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kumpul keluarga dan sehat semua. Nyimak sambil jalan-jalan di gunung Kang Nuga. Oh, ini siapa Bunda Elsa nih? Waduh, Masya Allah, enak banget ya. Sambil nyimak, sambil jalan pagi, menghirup udara pagi, menghirup udara gunung gitu ya.
Insya Allah semoga jadi sehat nih Bunda Elsa. Ya Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mau jalan-jalan juga nggak apa-apa ya. Tapi sama pasangannya Bu, kayak Bunda Elsa tuh. Insya Allah. Saya nggak punya TikTok Kang. Waduh Bu, download Bu, download. Yuk sekarang kita mulai download pagi hari ini. Kita mulai download TikTok biar nanti bisa makin banyak manfaat dari titik balik ya. Izin Bapak Ibu, Ayah Bunda. eh Nuga mau izin kasih informasi bahwa di kelas Ramadan Total Upgrade, ini kelas mana nih Kang? Wah, Ramadan Total Upgrade-nya adalah kelas yang insya Allah akan kita selenggarakan di bulan Ramadan full selama 30 hari. Ya, by the way, Afwan, Ramadan the Total Upgrade Afwan, ini salah, Nuga Nuga yang salah. Di riset dulu Bu. Ramadan total upgrade itu tanggal 10 sampai tanggal 16. Ini juga informasi aja, sudah seratusan orang yang daftar. Untuk yang mau daftar, mangga silahkan. Bisa bergabung sama-sama kita. Ini kelasnya kita desain untuk mempersiapkan Ramadan, tubuh dan jiwanya secara lebih baik lagi. Nah sebenarnya yang mau Nuga kasih informasi adalah Ramadan The Journey of Love. Nah ini maksudnya. Ramadan The Journey of Love kita akan selenggarakan full selama bulan Ramadan setiap pagi ya. Jadwalnya nggak berubah insya Allah 5.30 kita akan sama-sama belajar di sana. Nah nanti Bapak Ibu mangga silakan daftar kelasnya supaya manfaat-manfaat yang insya Allah nanti yang kita coba desain, yang kita coba kasih bisa dirasakan langsung. Apa manfaatnya? Pertama Bapak Ibu, ada 30 daily audio reflektif dan doa penutup hari. Apa nih maksudnya Kang Nuga? Jadi nanti Bapak Ibu setiap narasumber di setiap malam akan ngasih voice notes direkam gitu ya sama misalnya sama Ustadz Indra. Ustadz Indra hari pertama puasa misalnya. Paginya ngisi kajian di titik balik, malamnya ngasih VN. Tentang apa ngasih VN-nya? Tentang apa aja, Bu. Tapi utamanya semoga masih bisa nyambung sama materi yang tadi pagi. Tujuannya di VN biar jadi apa ya, Bapak Ibu nggak usah baca, Bapak Ibu nggak usah nulis, Bapak Ibu tinggal dengerin, sama nanti insya Allah akan ada doa penutup hari di situ gitu ya. Ini memudahkan dan pengayaan materi insya Allah. Jadi kalau kemarin ada yang sempat bilang, iya Kang, enak di VN. Jadi nggak apa namanya, kita nggak harus nyatet lagi gitu. Maka ini insya Allah jadi manfaat banget. Kemudian nanti ada 2 sesi Zoom private mentoring. Ini kapan Kang? Kan puasanya 30 hari nih, anggap ya. 30 hari, kemudian 2 sesi Zoom private mentoringnya berarti plus 2. Nah, dua sesi Zoom private ini di malam harinya. Nanti tanggalnya tanggal berapa nanti kita atur. Kenapa kita ini memberikan benefit ini kepada Bapak Ibu Ayah Bunda? Pertama kita pengen di Ramadan kita cari tahu sebab-sebab doa yang belum dikabulkan itu apa aja. Kenapa ini penting? Karena insya Allah Ramadan bulan keberkahan, Ramadan bulannya amal, Ramadan bulannya Quran. Masa iya kita masih doa-doa kita nggak bisa apa namanya kita nggak bisa punya keyakinan bahwa doa ini akan dikabulkan, maka kita akan lihat sebab-sebab doa belum terkabul itu apa. Kedua, langkah nyata menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, insya Allah ini jadi manfaat juga buat kita semua. Plus nanti ada 5 video pendampingan perjalanan hati after Ramadan. Kan tadi Ramadan 30 hari ya Bapak Ibu. Nah, setelah 30 hari kan Lebaran tuh ada Syawal ya, masuk bulan Syawal. Pertanyaannya, nanti titik baliknya libur nggak, Kang? Ya gimana nanti? Kalau Lebaran mau titik balik, kita mau kajian, boleh Bapak Ibu. Waduh, Lebaran banget, Kang juga? Enggak. Nah, selama nanti libur, kita akan kasih 5 video pendampingan. Khusus untuk yang sudah daftar. Isinya apa? Ada detox tubuh, terkait dengan luka batin, ada menjaga Quran, tetap hidup, dan lain sebagainya. Nanti kita kasih video ini, Bu, spesial buat yang sudah daftar Ramadan Total The Journey of Love. Ada akses rekaman selama 30 hari, kemudian nanti materi PDF-nya kita kasih ke Bapak Ibu Ayah Bunda semua nih, Masya Allah ya. Jadi mangga silahkan yang mau daftar pagi hari ini, silahkan boleh daftar. Minta tolong teman-teman titik balik atau Kak Dira dibantu dikirim link daftarnya di kolom chat supaya Bapak Ibu Ayah Bunda semua bisa langsung akses gitu ya. Ini semoga bisa jadi manfaat banget buat kita ngejagain Ramadan jadi lebih bermakna gitu ya. Ramadan ini kita jalani dengan lebih serius, ada program tadabbur Quran, ada program kajian, ada program muhasabahnya ya. Jadi nanti insya Allah kita juga akan coba undang guru-guru yang mungkin belum pernah diundang tuh Bapak Ibu ya. Insya Allah. Boleh nggak Bapak Ibu absen yang sudah daftar siapa aja nih? Setahu Nuga, eh, nggak tahu sih sebenarnya Nuga nggak tahu siapa aja yang belum daftar, tapi
Ramadan The Journey of Love tuh kayaknya sudah 50-an kalau nggak salah yang daftar. Jadi mangga ya insya Allah semoga untuk yang lain yang belum-belum daftar bisa langsung bergabung supaya kita bisa kumpul di bulan Ramadan dengan program-program yang insya Allah sudah dirancang sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Siap Mas Nuga insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda. Oh itu sudah dikirim tuh sama teman-teman dari Titik Balik ya, terutama dari tim operator terkait dengan link daftarnya The Journey of Love. Insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda sudah siap belajar pagi hari ini? Coba kita kasih respon apa ya? Misalnya responnya kasih emoticon lagi boleh ya. Berarti sudah fokus. Responnya boleh komentar di kolom chat siap Kang Nuga. Bismillah. Mangga gitu ya. Atau kasih respon on mic gitu ya. Mic-nya dibuka tapi nggak dibolehin sama operator. Nanti semuanya ribut. Insya Allah ya. Siap Bapak Ibu karena sudah siap sama-sama coba Nuga mau cek dulu. Guru kita sudah hadir atau belum ya? Tadi sih beliau bilangnya katanya mau masuk sekitar jam 6, tapi kayaknya sudah bergabung ya. Assalamualaikum Ustaz Taufik, apakah sudah standby? Wah, tuh datang tuh Ustaz Taufiknya Bapak Ibu. Tiba-tiba duduk. Enggak bukan ya, itu AI Bapak Ibu, Insya Allah. Sepertinya belum ya. Bismillah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, sambil kita siap-siap, sambil kita menunggu guru kita, seperti biasa kita nonton dulu, kita ngasih waktu dulu. Kang, kenapa sih ngajakin nonton terus ya Ibu? Siapa tahu nggak pernah nonton bioskop Bu. Minimal nonton nonton Titik Balik lah Bu ya. Kalau nggak pernah nonton bioskop, kita nonton di Titik Balik, insya Allah. Jadi mangga Bapak Ibu, Ayah Bunda, silahkan disiapkan mushaf Qurannya, siapkan catatannya seperti biasa. Tapi utama kita siapkan hati dan pikiran kita. Supaya setiap hikmah pagi hari ini bisa kita terima dengan baik, insya Allah ya. Jadi mangga teman-teman dari Titik Balik sambil siap-siap, kita sama-sama saksikan. Kita nonton dulu video yang berikut ini. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Rumah di surga tidak dibangun dalam satu malam, tapi dari amal yang dijaga setiap hari. Kita seringkali bermimpi tentang husnul khotimah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernahkah kita benar-benar menyusun strateginya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar yang begitu jelas. Oleh karena itu, di filosofi sholat part 4, kita akan membahas sesuatu yang sering kita anggap hanya pelengkap. Padahal jika dijaga pelaksanaannya, Allah janjikan surga. Sholat rawatib. Seringkali kita lakukan jika sempat dan ingat, dan ditinggalkan saat sibuk dan banyak aktivitas. Sholat rawatib bukan sekedar tambahan. Ia adalah penjagaan dari yang wajib. Sebuah tanda kesungguhan dan bentuk cinta yang tidak dipamerkan. Apalagi Rasulullah sudah menunjukkan jalannya. 12 rakaat setiap hari, Allah balas surga suatu hari nanti. Lewat kelas ini, mari membaca kembali perintah Nabi. Dengan kesadaran yang baru, kita ikhtiar dengan momen ini ruang untuk pulang dengan bahagia. Pastikan kita hadir di dalamnya. Ada Ovan Bapak Ibu ya. Ada kendala sinyal. Tiba-tiba ngedrop tadi sinyalnya, subhanallah. Tiba-tiba terlempar. Coba sebentar ya, kita coba maksimalkan dulu. Ya, alhamdulillah ini sudah tampil lagi wajah juga, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Afwan, tadi ada sedikit kendala sinyal, tapi semoga nggak mengurangi niat kita pagi hari ini. Nah, guru kita sudah hadir Bapak Ibu Ayah Bunda, coba Noga mau make share dulu. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sedang safar ya Ustaz ya? Ya, mau ada kajian nanti di BSD.
Insya Allah aman tapi Ustaz, insya Allah ya. Insya Allah aman aman. Suara suara saya aman ya? Aman insya Allah Ustaz. Aman-aman. Baik. Kalau begitu Ustaz izin karena sudah hampir jam 6 kita mulai saja Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Mari sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqu bihi bainal haqqi wal batil bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada pagi hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik dimanapun berada yang dirahmati Allah, mohon izin kalau video agak ada guncangan, bukan sedang gempa bumi, bukan ya, tapi memang sedang di jalan. Mudah-mudahan tidak mengganggu khidmat dan kekhusyuan Bapak Ibu untuk ya, mendengarkan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Kita artinya Ramadan sudah sangat semakin dekat dengan kita semua. Harapan kita adalah semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan Allah ketika mempertemukan kita dengan Ramadan diberi juga kita kemudahan untuk melakukan segala macam kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, dan Allah juga menerima seluruh kebaikan kita yang kita lakukan dari sejak bulan Rajab, Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita masih berada di surah Al-Ahqaf. Dan ini episode terakhir dari suratul Ahqaf. Ya, dari ayat 29. Ya, dari ayat 29 sampai ayat 35. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat ini berbicara tentang jin. Ya, surat ini berbicara tentang makhluk Allah yang bernama jin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lihat isi kandungannya dari ayat 29. Silahkan dibuka mushafnya, ya, dilihat aplikasi Qur'annya boleh. Seperti biasa, saya nanti minta antara ibu yang membaca terjemahnya. Saya baca dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafaram jin liyastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Satu ayat dulu. Saya minta
dibaca terjemahannya yang sudah raise hand ini Ummu Sa, boleh Ummu Quinsa dulu. Adit dan Quinsa. Silahkan Bunda, mohon waktunya. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat-sehat, Ustaz. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran Ummu Quinsa, jazakillah khair ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ayat ini menceritakan ketika ada sekelompok jin. Nafar itu beberapa orang ya, nafar itu bahasa Arab. Kam nafaron, berapa orang? Nafar. Kira-kira 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10 itu nafar. Di sini ada 2 pendapat memang dari kalangan para mufassir. Pendapat pertama, saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami tahun kesedihan. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di antaranya. Kita tahu Rasulullah SAW ketika dakwah di kota Mekah, Nabi punya 2 kekuatan. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah radhiallahu anha, istri tercinta Rasulullah SAW. Kemudian Abu Thalib. Mohon maaf nih, ada insiden ya. Ya, kemudian Abu Thalib, paman beliau, itu juga yang sangat beliau cintai. Nah, ketika masih ada Ibunda Khadijah dan Abu Thalib, dakwah Nabi di kota Mekah tidak ada yang berani mengganggu, hanya mengancam, hanya memberi peringatan. Ya, tapi ketika Abu Thalib sudah wafat, ya, Ibunda Khadijah sudah wafat, maka mulai ancaman lebih keras lagi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa lagi dakwah di kota Mekah saat itu. Ya, Nabi nggak bisa dakwah di Mekah. Sampai Nabi mencoba untuk berdakwah ke Taif. Sampai Nabi mencoba berdakwah ke negeri Taif. Mohon maaf, suaranya aman? Insya Allah Aman, aman, Ustaz. Ustaz. Ada yang notice kecil suaranya. Memang agak kecil tapi masih terdengar, Ustaz. Agak kecil ya? Iya, tapi masih terdengar, masih aman, Ustaz. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Rasulullah SAW saat Abu Thalib dan Khadijah sudah wafat, dakwah di Makkah sudah tidak kondusif keadaannya. Nabi bahkan pernah dipukuli bersama sahabatnya Abu Bakar radhiallahu anhu, sampai Nabi mencoba dakwah ke negeri Taif. Tapi apa yang terjadi ketika dakwah di negeri Taif? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar, ini sepertinya saya izin keluar dulu karena ini volume sudah full ya. Tapi sepertinya ada masalah di Zoom nih. Sebentar, saya izin keluar dulu, nanti masuk lagi. Bismillah ya. Atau saya coba cek pengaturan sebentar. Volume sudah full ini. Nah, jadi gimana? Lanjut? Jelas ya? Lanjut, Ya, insya Allah baik. jelas, Ustaz. Baik. Bismillah, kita lanjutkan ya. Saya ulangi lagi. Rasulullah SAW mencoba dakwah ke negeri Taif saat itu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika sampai di negeri Taif? Rasulullah SAW dakwahnya tidak diterima oleh penduduk Taif. Bahkan Nabi diusir, Nabi dilempari batu. Sampai Nabi berlari ke satu tempat yang disebut dengan kebun kurma. Kira-kira 5 km dari Taif. Ya, Nabi tidak sendiri, Nabi bersama
sahabatnya Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, atau yang dikatakan dulunya budak, ya, lalu sudah dibebaskan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi SAW lari, Allah memberikan keindahan kepada Rasulullah SAW. Apa keindahannya? Hadiah. Ya, Nabi saat pulang perjalanan ke kota Mekah, ketika Nabi sedang sholat, ya, Nabi membaca Al-Quran. Tiba-tiba suasana masjid itu menjadi sempit, seolah-olah menjadi panas, mohon maaf, menjadi panas seperti ada makhluk. Padahal Rasulullah SAW sendiri saat itu. Ternyata ketika Nabi SAW sholat, banyak jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Nah, ini tempatnya terjadi di Masjid Jin. Ya, sampai sekarang ada namanya Masjid Jin. Nah, Allah ingin memberikan hiburan sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa hiburannya? Seolah-olah Allah ingin sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wa innaka laminal mursalin, kata Allah. Engkau itu utusan Allah. Jadi engkau itu Rasulullah. Walaupun orang-orang Taif itu menolak dakwahmu, bukan berarti engkau itu bukan nabi, bukan berarti engkau itu gagal. Yang salah bukan kamu ya Muhammad. Yang salah itu orang-orang Taif. Kenapa? Karena ada jin. Jin ini ternyata lebih cerdas daripada penduduk Taif. Padahal manusia diciptakan lebih sempurna daripada jin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kenapa jin saja bisa beriman loh, kata Allah. Jin saja ini masuk Islam. Jin saja mendengarkan bacaan Qur'anmu. Tapi orang-orang Taif, mereka tidak mau mendengarkan bacaan Qur'an. Bahkan mereka tidak mau didakwahi. Bahkan mereka mengusirmu ya Muhammad. Itu bukan salahmu. Jadi Allah hibur Rasul SAW sekaligus memberikan isyarat bahwa ternyata jin lebih cerdas menggunakan akalnya untuk mendengarkan Al-Quranul Karim daripada masyarakat yang ada di negeri Taif. Nah, ini pendapat pertama. Yang dimaksud jin berkumpul saat itu, sekelompok jin berkumpul adalah karena mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim. Nah, pendapat kedua, karena ayatnya mengatakan ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu. Ada kata-kata, falamma hadaruhu qalu angsitu. Nah, dari kata-kata angsitu ini, maka ini Rasulullah SAW tidak tahu. Jadi pendapat kedua ini, Nabi SAW, mohon maaf, yang pertama tadi, Nabi SAW tidak tahu kalau jin itu mendengarkan bacaannya Rasulullah. Ini pendapat pertama tadi ya, saya sempurnakan lagi. Rasul tidak tahu, kenapa? Karena di sana ada kata-kata ansitu. Ansitu itu diam tapi sambil menyimak. Beda dengan uskutu. Kalau uskut itu diam saja, sudah diam. Tapi kalau ansit itu diam sambil menyimak. Nah, makanya ketika ada yang membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk ansitu. Bahkan ketika sebelum khutbah Jumat itu, angsitu wasma'u. Artinya diam tapi sambil menyimak. Nah, persis seperti Umi Amrin sekarang ya, Ibunda Eti, Ummu Adin, Kuinsa, dan semua Bapak Ibu yang ikut ini semuanya sedang diam dan menyimak. Nah, itu namanya insot ya, al-insot. Atau kata fi'lul amarnya ansit ya, jamaknya untuk banyak ansitu. Nah, ini menandakan Rasulullah tidak tahu itu kalau ada jin. Jin mengatakan diam. Itu Muhammad sedang baca Quran, diam. Nah, pendapat kedua memang Rasulullah SAW tahu, karena kata ulama
sengaja ketika itu jin mendatangi Rasulullah di pagi hari, minta didakwahi oleh Nabi. Nah, maka Nabi berangkat, ya kata para ulama, berangkat ke bisa dikatakan adalah perumahan jin. Subhanallah. Ya, kata ulama begitu, Ibu. Komplek jin. Jadi Nabi mungkin villa jin indah gitu ya. Kalau sekarang villa Nusa Indah, villa Depok. Nah, ini klaster jin Sakinah misalnya. Nah, itu Nabi memang didatangi jin untuk mendakwahi di rumahnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, walaupun nanti pada akhirnya jin itu masuk Islam, Ibu Bapak. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh, ada jin yang dikatakan tidak lebih sempurna Allah ciptakan daripada manusia, tapi mereka masuk Islam. Sementara orang-orang Taif itu yang diberikan kesempurnaan secara penciptaan, ternyata mereka tidak menerima dakwah Rasulullah dan tidak menerima Al-Quran. Nah, ini Allah ingin memberikan hiburan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dari situlah muncul kabilah jin yang masuk Islam sampai hari ini. Karena nanti jin yang sudah Islam ini mereka berdakwah. Makanya di ujung ayat ini mengatakan falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin. Ya, kemudian mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Ya, jadi ini tafsiran yang pertama tadi. Setelah mendengar Nabi membaca Al-Quran, mereka semuanya diam, menyimak, lalu kembali ke kabilah mereka, mereka menyampaikan itu. Nah, tapi pendapat kedua mengatakan memang Rasulullah SAW mendatangi rumah-rumahnya mereka untuk berdakwah. Nah, itu yang disampaikan para ulama di ayat 29. Jadi pesan moralnya bahwa jin saja, Ibu Bapak, mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita ini nggak mau dengerin Quran, ada orang baca Quran, kita nggak menyimak, kita nggak diam, berarti kita lebih jin daripada jin itu. Subhanallah, ini harus diruqyah ini, pakai surah jin kayaknya ya, supaya dia sadar bahwa Al-Quran itu memang membuat kagum siapapun ya, sebenarnya untuk hati yang keras. Nah, jadi kalau Umar bin Khattab, saya pernah menyampaikan, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja bisa lunak hatinya dengan bacaan Al-Quran, hanya satu surah, saat itu surah Toha. Kita yang sering dengar bacaan Quran bahkan bukan satu surah, tapi 114 surah. Kalau hati kita tidak lunak, ya tidak bisa mengambil pelajaran, maka harus dengan ayat-ayat yang mana lagi kita dibacakan Al-Quran. Subhanallah. Maka mudah-mudahan setiap pagi kita mentadaburi ayat-ayatnya. Semoga ini menjadi sebab Allah melunakkan hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang disebut qalbun salim, ya, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat 29. Ayat 30, Bapak Ibu udah rahmati Allah. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya, silakan. Saya minta Ibu Eti dari Bandung boleh untuk membaca terjemahannya. Assalamualaikum Ustaz. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 30. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu, amin ya Rab, jazakillah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 30, mereka berkata, wahai kaum kami,
sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Ini yang berkata ini jin, ya. Ya, berarti yang berkata ini jin. Mereka berkata, karena kita sedang membahas jin. Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Ini menarik. Setelah mereka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ya, yang dibacakan oleh Rasul SAW, tapi mereka mengatakan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Nah, ini menjadi kalimat yang kita pertebal. Kenapa jin itu menyebutkan kitab yang diturunkan setelah Musa? Padahal dari Nabi Musa itu ada nabi lagi atau enggak? Ada bahkan banyak para nabi. Karena Bani Israel itu ya punya nabi, Allah kirim nabi, itu setiap ada nabi dibunuh. Nabi dibunuh. Bahkan 70 nabi dibunuh oleh Bani Israel itu. Ya, Bani Israel itu kan kalau lihat sejarahnya, Ibu Bapak dirahmati Allah, terkenal kaum yang ngeyel. Ya, bisa dikatakan kaum yang ngeyelun, tahu ngeyelun. Ya, orang ngeyel tuh ya misalnya ada dua orang tuh selesai sholat subuh, si A dan si B, dia melihat sesuatu di atas genteng masjid, ada binatang. Kata si A, itu kayaknya kucing deh, kata si A tuh. Kata si B, bukan, itu burung. Ini mulai tanda-tanda ngeyelun nih, ya. Lalu dilempar batu oleh si B. Ini pasti burung, bukan kucing. Lihat tuh, ada ekornya. Kata temannya, ya burung juga ada ekornya. Oke, dilempar. Begitu dilempar, trik, terbang. Begitu terbang, tuh kan burung. Kata si A, kucing. Itu kan terbang, kucing juga bisa terbang. Nah, itu orang ngeyel begitulah kira-kira. Ya subhanallah. Jadi kalau nggak mau kalah itu ngeyel. Nah, Bani Israel itu kan minta sama Allah. Dikasih nabi, minta, ya Allah, nabinya jangan nabi-nabi yang biasa dong. Kasih yang agak lain. Nabi sekaligus raja. Nah, makanya diutus Raja Daud. Ya, diutus Raja Sulaiman. Tapi setelah dikasih raja juga mereka nggak beriman juga itu. Makanya Sulaiman kan berdoa, ya Allah jangan jadikan raja lagi, jangan jadikan setelah aku ada nabi dan raja, cukup aku yang terakhir jadi raja. Makanya setelah Raja Sulaiman tidak ada lagi nabi yang jadi raja kan, tidak ada. Ya paling ada sekarang yang tersisa raja dangdut ya, subhanallah, tapi bukan nabi. Nah itu Bani Israel. Maka setelah Musa wafat, ada nabi-nabi. Setelah itu ada Yusha ibn Nun, bahkan ada Nabi Samuel. Itu dari kalangan Bani Israel, keturunan Bani Israel. Nah, kenapa orang-orang atau bangsa jin ini mengatakan kitab yang diturunkan kepada Musa, ya kalimatnya setelah Musa, yang diturunkan setelah Musa, kenapa tidak Isa? Padahal di situ ada Isa membawa Injil. Maka kata ulama, Ibu Bapak dirahmati Allah, jin yang berbicara ini adalah kelompok jin Yahudi. Subhanallah. Nah, bisa jadi ini kata ulama ya, ini adalah jin Yahudi, bukan Nasrani. Kalau jin Nasrani, dia akan mengatakan ini setelah Isa. Ya. Karena ini adalah jin Yahudi, maka Yahudi itu nabinya siapa? Nabinya Musa. Nah, ini rahasianya. Memang jin itu kobilah, jangan dikira jin itu satu golongan, tidak. Jin itu ada juga jin Yahudi, ada jin Nasrani, bahkan ada jin yang Salafi, ya, ada jin NU, jin Muhammadiyah, ada juga itu. Ya, ada jin juga yang mungkin membuat titik balik, ya. Jin membuat komunitas-komunitas majelis taklim banyak. Jadi jin itu kan sama dengan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sama tugasnya, terbebani
ibadah kepada Allah, sehingga sama, jin itu sama ya, jin juga punya keluarga, uh, jin juga punya usaha ya, mungkin makanya salah satu usaha jin yang terkenal itu adalah celana, tahu, celana jeans ya. Subhanallah. Ya bukan itu, kalau celana jin nggak bisa dipakai Bu, itu celana manusia ya, cuman mereknya jin. Nah itu ngeri tuh, mudah-mudahan nggak ada lagi keluar celana setan atau celana iblis, ini lebih parah nanti. Nah itu dikatakan jin Yahudi ya, sehingga mereka mengatakan yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Subhanallah, ini pelajaran luar biasa. Ternyata jin saja mengakui kebenaran dan kesempurnaan Al-Quran. Ya, coba lihat tuh kalimatnya. Ya, betul enggak? Bapak Ibu nyambung ya? Ada di situ kata-katanya, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Berarti yang dibenarkan oleh jin ini adalah Al-Quran. Subhanallah, karena memang Al-Quran itu menyempurnakan. Kalau Zabur itu kan isinya hanya zikir-zikir saja. Itu Zabur tuh. Ya, hanya zikir-zikir saja Zabur. Nanti Taurat baru ada hukum-hukum fikih di sana. Taurat, Injil juga tambahannya tidak terlalu banyak. Tapi Al-Quran menyempurnakan semua. Ya, dzalikal kitabul la raiba fih. Quran menyempurnakan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang akhir zaman sekarang, manusia yang dikatakan sempurna, Allah ciptakan, tapi tidak percaya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memang kitab yang membenarkan, menyempurnakan dari kitab sebelumnya, maka ini lebih jin daripada jin. Sama dengan kaidah yang tadi. Ya, subhanallah. Ini perkataan jin. Membimbing kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi jin ini sudah paham, cerdas. Ini menandakan jin ini kabilah yang cerdas, bahwa mereka membenarkan Al-Quran setelah mendengarkan. Ya. Jadi proses pertama tadi, mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, kemudian membenarkan kebenaran Al-Quran, lalu dijadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk membimbing kepada jalan yang lurus. Subhanallah, ini masih dalam konteks hiburan untuk Rasulullah SAW, bahwa orang-orang Taif itu orang-orang yang memang tertutup hatinya, tertutup akalnya. Jadi bukan Rasul yang salah. Ya, karena jin ternyata beriman dan jin membenarkan. Itu ayat 30. Ayat 31. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin aliyim. Ya, silahkan. Saya minta Ibu Umi Amrin boleh dari Kendal. Silahkan Ibu, mohon izin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ahqaf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, saya tadi lihat pertanyaan lewat ya. Apakah Rasulullah SAW bisa melihat jin? Iya. Allah memberikan kelebihan, namanya mukjizat. Ya, kalau masih kecil, ketika Rasulullah SAW masih kecil, punya kelebihan itu namanya irhas. Nah, saya pernah bahas, itu namanya irhas. Misalnya Nabi pernah, ketika Nabi berjalan dengan pamannya, ingin berdagang ke negeri Syam, awan berada di atasnya, menaungi kabilah itu. Maka kata pendeta Bukhaira namanya, ya, ini pasti di antara kabilah ini ada calon Nabi. Dari mana Bukhaira tahu?
dari kitab Taurat. Ya, Bukhari tahu dari Taurat. Itu namanya irhas. Dan Rasulullah SAW ketika sedang duduk, pohon itu menaunginya. Nah, itu namanya kelebihan. Bahasa syariatnya adalah irhas. Karena belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, kalau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, kelebihan yang Allah berikan namanya mukjizat. Nah, termasuk nabi bisa melihat jin, bisa atas izin Allah. Jangankan melihat jin, melihat surga neraka nabi bisa. Ya, apalagi hanya melihat jin. Ya, tapi memang nabi tidak bisa menguasai jin. Nah, ini seperti dalam satu riwayat Rasulullah SAW saat itu pernah mencekik jin di tiang Masjid Nabawi. Ya, dicekik jin itu karena mengganggu. Lalu kata Nabi, seandainya seandainya Sulaiman tidak berdoa kepada Allah, maka aku akan ikat kamu. Nah, maksudnya bagaimana? Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah kan, bahwa jangan jadikan nabi dan raja setelah aku. Maksudnya yang bisa merajai, menguasai sesuatu termasuk jin. Sehingga saat itu sudah tidak ada lagi nabi yang menjadi pemimpin daripada bangsa jin, kecuali Sulaiman alaihissalam. Makanya kalau ada orang yang punya khodam, dia katakan bisa menundukkan jin. Nah, itu bohong, Ibu. Ya, itu bohong, Bapak. Jangan dipercaya. Yang namanya menundukkan jin, itu seharusnya jin tunduk dan patuh tanpa meminta imbalan. Itu betul menundukkan. Karena orang yang dia katakan dengan khodam, dia bukan menundukkan jin, tapi dia barter, ada tukar akad perjanjian. Ya kan? Kata jinnya, contoh-contoh film Jin dan Jun lah. Itu kan karena si Jun menyelamatkan jin dari apa namanya tuh, Guci, dari teko ajaib. Ya, ceritanya begitu kan. Baru dia balas budi. Dan nanti pun ya, kalau orang kerjasama dengan jin, kadang-kadang jin minta apa? Minta aneh-aneh itu. Tolong nanti kamu setiap tanggal sekian belikan aku ini, ya. Tolong nanti kalau ada iPhone baru belikan aku iPhone. Memang jinnya jin agak stylish lah, ya. Jin minta iPhone 17 tuh, itu nyusahin tuh, subhanallah. Nah, itu namanya bukan khodam, ya. Kalau khodam tuh murni membantu tanpa ada pamrih. Nah, itu hanya terjadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Benar, jinnya tidak minta balasan kepada Sulaiman. Tapi kalau ada manusia kerjasama dengan jin, kalau tidak memenuhi keinginan jin, apa yang terjadi? Jadi tumbal dia, jadi tumbal. Ya, subhanallah. Maka ini yang perlu difahami bahwa Rasulullah SAW bisa melihat jin, tapi tidak bisa mengendalikan jin, tidak bisa menguasai jin, hanya berdakwah dan membuat jin itu menjadi mu'alaf atau jin itu Islam. Dan itu pun atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Baik, nah, itu menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Sekarang kita kembali ke ayat 31. Ya. Wahai kaum kami, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Subhanallah, ini ajakan dari ulamanya jin. Ya, jin juga punya ulama, subhanallah, punya alim. Nah, mereka mengajak kaumnya ya di ayat ini, wahai kaum kami, terimalah seruan Muhammad ini. Jadi ketika Nabi berdakwah, ya ada salah satu dari mereka yang memang sudah meyakini ini kebenaran, yang datang dari Muhammad ini kebenaran, Quran ini kebenaran, maka seruannya adalah terimalah dakwahnya Muhammad. Ya, bandingkan dengan di Taif tadi kan, ya di Taif tadi apa? Diusir, Nabi ditolak. Tapi jin, subhanallah, menerima dakwahnya Rasul SAW. Bahkan ya dikatakan, maka dia tidak akan dapat melepaskan, mohon maaf, dan berimanlah kepadanya. Tidak hanya terima, tapi beriman. Ya, percayalah, beriman. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Nah, ini dalil bahwa jin juga mendapatkan taklif yang sama. Kalau jin berbuat maksiat, Allah catat sebagai dosa, ya Allah berikan azab yang pedih.
Tapi kalau jin itu dia berbuat kebaikan, dia taat, dia beriman, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah bebaskan dari siksa api neraka. Jadi sama tuh, jin dan kita sama. Dari kalau dilihat dari pendekatan kepada eh, kepada taklif atau kepada beban. Makanya sesama hamba Allah yang tugasnya ibadah, ya, jangan saling mengganggu. Ya, tidak usah takut sama jin. Jin itu juga hamba Allah yang tugasnya harus beribadah kepada Allah. Nah, maka ini ayat 31, ya, ternyata mereka merespon dakwah Rasulullah SAW, dan mereka sudah tahu dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Bahwa yang beriman itu Allah ampuni dosanya, tapi yang tidak mau beriman, Allah akan azab dengan siksa yang pedih. Ya, tapi kalau dia beriman, diampuni dosa dan Allah jauhkan dari siksa yang pedih. Ya, subhanallah, walaupun ada pendapat dari sebagian ulama, tapi Allah alam, ada yang mengatakan ya nanti jin itu juga seperti binatang dijadikan debu, kunu turaban. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi ada yang mengatakan juga jin itu seperti kita, nanti ada jin yang disiksa karena kedurhakaannya, ada jin yang menjadi ahli surga, ya. Wallahu a'lam. Kita tidak perlu untuk memikirkan soal itu, ya, mau jin nanti seperti apa, itu urusan jin. Ya, kita tidak usah mikirin jin. Kita cukup memikirkan nasib kita bagaimana, amal kita seperti apa, ya, sehingga kita ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, ya, dalam keadaan beriman, itu yang paling penting. Baik Ibu Bapak dirahmati Allah, ayat 32. Wa man lam yujib da'iyallahi falaisa bimu'jizin fil ardi wa laisa lahu min dunihi auliya ulaika fi dhalalim mubin. Ya, silahkan saya minta Ibu Bunayyah. Ibu Bunayyah, boleh? Ayat 32. Ya, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ahqaf ayat 32 yang artinya, dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyuruh kepada Allah atau Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran. Jazakallah khair Ibu Bunayyah. Ya, Pak Ustaz. Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, ayat 32 ini penegasan. Ya, ayat 31 tadi sudah diseru ajakan dan ada informasi juga, kabar. Ya, kalau kabar gembira, ya. Kalau engkau mengikuti seruan Muhammad ini, maka diampuni dosa dan dibebaskan dari siksa yang pedih. Ini ayat kabar gembira, ya, basyiron. Ayat setelahnya ini adalah nadhiron, apa? Peringatan. Basyiro wa nadhiro. Quran tuh karakternya begitu. Memberi kabar gembira, kasih peringatan. Atau sebaliknya, kasih peringatan, kasih kabar gembira. Itu Al-Quran. Nah, apa peringatannya? Dan barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyuruh kepada Allah, maksudnya Muhammad SAW. Jadi kalau tidak terima dakwahnya Nabi ini, ya, atau ajakan Rasulullah SAW ini, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Subhanallah. Bapak Ibu dirahmati Allah, jin itu kita sepakat bahwa makhluk yang sangat kuat. Jin itu punya kekuatan. Kalau kita ini manusia paling lemah. Di antara makhluk yang Allah ciptakan, yang taklif, ya, yang terbebani syariat itu, ada malaikat yang tugasnya ibadah, ada jin, ada manusia. Dari semua makhluk itu, yang paling kuat itu adalah malaikat dan jin. Manusia itu paling lemah.
Makanya kita mendapati ada jin yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Namanya siapa itu? Yang menyanggupi. Ifrit. Ya, jin Ifrit. Dia katakan kepada Sulaiman, ya Sulaiman, aku mampu memindahkan Ratu Balkis hanya dengan sebelum engkau duduk, ya, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Subhanallah. Berarti jin itu punya kekuatan. Ya, jin punya kekuatan yang Allah berikan di luar nalar daripada manusia. Makanya jin bisa pindah-pindah itu dengan cepat dari sini, ya, tiba-tiba ke sana, Jakarta tiba-tiba ke Surabaya, itu jin tuh. Ya, tapi di sini Allah katakan kalau tidak mau mengikuti seruan Muhammad, tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah. Ya, artinya sekuat apapun kamu jin, ya, jin kamu diberikan kekuatan oleh Allah, kalau kamu tidak mengikuti seruan Muhammad, kamu tetap tidak bisa melepaskan diri dari siksaan Allah. Walaupun kamu kuat, kamu bisa menghilang, pindah ke sana, pindah ke sini. Tapi kalau Allah yang menyiksa, Allah memberikan hukuman, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, karena memang jin ciptaan Allah. Maka ini peringatan untuk jin dan siapapun sebenarnya yang mengingkari seruan dari Rasul Muhammad SAW. Dan tidak ada pelindung baginya selain Allah. Tidak ada yang bisa melindungi selain Allah. Makanya doa kita selalu, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua apapun keburukan-keburukan yang ada. A'udzubillahi a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Akan dibaca itu surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, itu sebagai surah muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, ya, mohon maaf. Ada dua surah meminta perlindungan kepada Allah, didawamkan setiap pagi dan petang, Ibu Bapak, surah muawwidzatain atau disebut Al-Falaq dan An-Nas. Nah, maka kalau Allah sudah katakan dalam siksaan Allah di bumi, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi maksudnya siksaan di bumi itu apa? Kan siksa itu di neraka, ya kan? Nah, siksaan di bumi itu Allah sesatkan dia, seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang kafir, seperti Abu Jahal. Jadi Allah ingin kasih pelajaran, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, untuk menghukum jin saja, ya, menghukum jin Allah mampu. Jin yang punya kekuatan, apalagi cuman menghukum Abu Jahal. Ya, apalagi cuman menghukum Abu Lahab. Apalagi cuman menghukum Fir'aun. Nah, ini jin yang punya kekuatan saja Allah sanggup memberikan azab. Maka subhanallah dikatakan mereka berada dalam kesesatan, artinya sudah sesat, ya, semakin sesat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hatinya itu sudah sakit, Allah tambah lagi sakitnya. Itu namanya dalam kesesatan yang nyata. Itu ayat 32. Jadi pelajaran bisa kita ambil dari ayat ini. Ya, boleh jadi kalau kita tidak mengikuti apa yang menjadi tuntunan syariat kita, ya, sama dengan kita tidak mengikuti seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah bisa mengadab kita di bumi ini dengan cara apa? Dicabut nikmat iman, sehingga kita berada dalam kesesatan dan wafat dalam keadaan tercabutnya iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya diingatkan setiap waktu ada sholatnya. Setiap waktu ada sholatnya. Wal fajri, Allah bersumpah ada sholat fajarnya. Was subhi, Allah bersumpah ada sholat subuhnya. Wat duha, Allah bersumpah dengan duhanya, waktu duha ada sholat sunnah duhanya. Wan nahari, waktu siang ada sholat duhurnya. Wal asri, waktu asar ada sholat asarnya. Fala uqsimu bisyafaq, waktu maghrib ada sholat maghribnya. Wal laili ada sholat isyanya. Kenapa? Karena ternyata iman kita itu
Coba perhatikan Al-Quranul Karim. Iman kita ditempelkan dengan sholat. Itu iman kita ditempelkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Itu ayatnya. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian dia mendirikan sholat. Jadi salah satu cara untuk menjaga iman kita ini yang mahal yang Allah berikan, jaga sholat. Jaga sholat. Surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, innama itu adatul khosroh kata ulama. Ini huruf untuk memberikan batasan. Jadi yang disebut orang beriman itu terbatas. Siapa mereka? Yang pertama, apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Nah, getaran hati itu kalau disebut nama Allah kan berarti yang sering kita dengar itu panggilan apa? Panggilan sholat kan, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut nama Allah. Maka getaran yang disebutkan oleh ulama itu adalah apa maksudnya? Getaran untuk bisa menunaikan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, berarti kalau dengar adzan ada perintah sholat, bergetar di hati kita. Nah, ukur sendiri hati kita. Apakah ketika mendengar adzan kita segera sholat? Kalau kita segera sholat, maka itu yang disebut dengan wajilat qulubuhum. Ya, kecuali ada uzur. Misalnya dokter sedang operasi pasien, jangan ditinggal. Ini operasinya sudah 80%, ditinggal sholat gara-gara dokternya belum sempurna ngaji, belum tuntas. Pokoknya sholat tepat waktu, adzan apapun tinggalkan. Itu pasien ditinggalin. Selesai sholat mati pasiennya. Itu tidak boleh. Ya, jadi Islam itu memberikan kemudahan tuh. Ada udzur-udzur memang kita tidak bisa, ya Allah kasih rukhsah keringanan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana iman kita ini supaya tetap terjaga. Yaitu dengan cara jaga sholat kita. Itu yang disampaikan para ulama. Kenapa? Karena jangan-jangan ya, iman kita ini hanya casing sehingga nanti dalam keadaan di akhir usia kita lepas keimanan. Naudzubillah. Nah, itu pelajaran dari ayat 32. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Ayat 33. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya biqalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, silakan. Ayat 33 saya minta ya Kang Zaki boleh, Kang Zaki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik. Ya, sama, Masya Allah. Artinya, dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah sungguh Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahu na'am. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat 33. Allah mengajak kita untuk merenung. Ya, Allah mengajak kita untuk berpikir. Ya, apa kalimatnya? Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang maha menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya. Subhanallah. Kata ulama, ibu bapak dirahmati Allah. Coba kita perhatikan. Kira-kira Allah menciptakan makhluk ini, ada lautan, daratan, ya rumit atau tidak tuh? Ya rumit nggak menurut bapak ibu? Allah menciptakan makhluk ini rumit atau tidak? Menurut akal kita coba, bagaimana ada langit tanpa ada tiangnya seluas ini, ya? Bagaimana di langit itu ada seluruh benda-benda yang menjadi kesempurnaan penciptaan langitnya.
ada galaksi, ya, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ya, ada yang namanya makhluk-makhluk langit yang jumlahnya entah berapa banyak, bahkan ada malaikat juga. Subhanallah, kalau kita bayangkan coba, rumit. Belum lagi ikan di lautan. Ya, ikan di lautan. Berapa banyak jenis ikan? Ahli ikan pun tidak mampu menyebutkan semua jenis ikan. Aku yakin ada misalnya profesor perikanan. Coba, pasti ada spesies ikan yang dia tidak tahu. Satu ikan saja mungkin berapa jenis itu. Belum lagi tumbuhan-tumbuhan di hutan. Ya, ya, pakar-pakar geografi misalnya, pakar tanaman, tumbuhan, belum tentu dia mampu menjelaskan seluruh jenis tanaman. Kadang-kadang muncul tanaman baru, namanya apa ini ya, kok unik. Subhanallah, rumit. Allah menciptakan ini, kacamata akal kita rumit. Belum lagi yang ada di tubuh kita, ada berapa sel. Ya, ada berapa sel coba. Subhanallah. Jaringan-jaringan yang ada di otak kita, ya, belum lagi yang ada di jantung kita, paru-paru, semua itu kalau dilihat dengan mata zahir itu ya Allah ya Rabb, rumit, ya. Itu kita kalau lihat robot saja itu kabel-kabelnya itu muat, ya. Kita jangankan melihat makhluk Allah lebih dalam, kita punya masalah saja kadang rumit kan, sudah mumet tuh otaknya tuh. Aduh, gimana nih bayar hutang gimana, aduh ini gimana buat makan, ini gimana kerjaan, ini gimana bayar anak sekolah, ini gimana susu anak, oh ini gimana gimana gimana, oh ini THR gimana, nanti lebaran gimana. Itu sudah rumit, ya. Allah, kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan, itu lebih rumit lagi. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran ada ayat, Antum asyadu khalqan amis sama ubanaha, kata Allah. Allah challenge. Apakah kalian mengira penciptaan manusia itu, ya, atau dikatakan, bagaimana menurut Anda penciptaan manusia itu mana lebih susah? Menciptakan langit atau manusia? Kira-kira lebih susah mana tuh? Proses penciptaan langit atau lebih rumit manusia? Langit, kata ulama. Ya, penciptaan langit itu lebih rumit. Ya, manusia mah gampang. Makanya manusia itu datang mati, datang mati. Ya Allah ciptakan lagi, gampang ciptakan lagi. Tapi langit itu dari awal sampai hari ini belum runtuh. Nanti akan tiba waktunya ketika kiamat. Tapi Allah mampu itu semua. Subhanallah. Nah, apalagi hanya untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini pelajarannya nih. Jadi ayat 33 ini untuk orang-orang yang tidak mau beriman, ya, ataupun bangsa jin yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, kepada yang dibawanya yaitu Al-Quran. Maka coba renungkan, perhatikan, ciptaan Allah ini rumit dan Allah tidak pernah merasa kesusahan. Tuh Allah tuh nggak pernah Allah, aduh, gini kemarin langit gimana bikinnya ya, ini renovasinya gimana ya? Ada, Allah nggak pernah susah. La sinatu wala naum, ngantuk saya tidak, tidur juga tidak, kesusahan juga tidak. Apalagi cuma membangkitkan Abu Jahal yang sudah hancur, gampang. Makanya ini renungan bagi kita, orang yang tidak meyakini hari kebangkitan. Coba lihat ayat ini. Ya, sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, begitulah sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Jadi ini nasihat buat kita semua, ya, memang dikhususkan di sini untuk orang-orang kafir. Itu orang kafir. Ayat 34. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun fasbir kama sabara ulul azmi
minar rusuli wala tastajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagu fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Ya. Sadaqallahul azim. Saya selesaikan 2 ayat sekaligus. Silakan saya minta dibaca terjemahannya. Saya boleh minta Bapak Herianto, boleh Bapak? Mohon izin. Halo. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saja ya, ayat 34 satu ayat saja. Surat apa tadi? Ya. Surat apa tadi? Suratnya apa? Surah Al-Ahqaf ayat 34, Pak Iya, iya. Herianto. Oh, sebentar. Saya belum. 34 ya suratnya. Belum ketemu. Belum ketemu Pak Ustadz. Halo. Astagfirullahaladzim. Sabah atau? Surat 46, Pak. Ketemu nggak? Oh iya, sebentar. 46 ya. Bentar. Ayat 34 ya. Ya. Herianto, jazakumullah khair. Ya, Sudah ketemu belum? Siap. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka. Mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan dahulu kamu mengingkarinya. Syukran, jazakumullah khair, Pak Herianto. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat 34 ini pengakuan orang-orang kafir. Ya, pengakuan orang-orang kafir. Termasuk juga jin yang mengingkari. Ya, apa kalimatnya? Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka. Nah, ketika orang kafir nanti dihadapkan kepadanya neraka, ya, mereka ditanya, bukankah azab ini benar? Jadi ketika di hadapannya neraka itu, bukankah azab ini benar? Kalau bahasa kita, tuh benar kan? Tuh benar tuh, neraka ini di depan Anda, neraka. Lalu mereka mengatakan, ya benar, demi Tuhan kami Allah berfirman. Mereka membenarkan itu. Jadi sekarang ketika di dunia, mereka tidak membenarkan. Mereka neraka nggak ada. Hari kebangkitan tuh nggak ada. Bahkan Rasulullah SAW ketika berdakwah, mereka menggali tanah, dicari tulang. Ketika ada tulang dia katakan, memang bisa dibangkitkan, ini kan sudah tulang ditiup. Ini sudah tulang, nggak mungkin dibangkitkan. Tapi ketika nanti neraka di hadapannya, mereka mengatakan ternyata benar azab neraka itu ada. Maka Allah berfirman kepada orang ini, rasakanlah azab ini karena dulu kamu mengingkarinya. Jadi subhanallah, ya, membenarkan setelah tidak bisa melakukan perbaikan, itu kerugian itu. Kalau menyesalnya di dunia masih bisa diperbaiki. Kalau sudah di depannya neraka nggak bisa. Rasakanlah azab, kata Allah. Ya, fadzukul azab bima kuntum takfurun, karena kalian mengingkari. Itu ayat 34. Ayat terakhirnya saya minta Ibu Risna. Ayat terakhir Ibu Risna.
sebagai penutup nih, Masya Allah ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Surat Ibu. Surah Al-Ahqaf ayat 35, artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik tidak taat kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Afwan, jazakillah khair, Ibu Risna. Nah, di ayat terakhir suratul Ahqaf ini berbicara tentang nabi-nabi yang disebut ulul azmi. Ya, artinya Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah untuk lebih sabar lagi. Ya, bersabarlah engkau ya Muhammad seperti sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Jadi kalau kita ingin melihat siapa manusia yang paling tinggi tingkat kesabarannya, itu para nabi, para rasul. Pastinya para nabi, para rasul. Tapi dikerucutkan lagi, di antara para nabi, para rasul, itu yang paling tinggi tingkat kesabarannya adalah Rasul ulul azmi. Ya, ada yang mengatakan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan semua rasul itu ulul azmi. Semua rasul ulul azmi. Karena apa? Karena mereka sabar. Tapi ada yang mengatakan ulul azmi dipilih hanya 5. Ya, Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihafalkan ini Ibu Umi Amrin, nanti ada ujian, ada UAS. Ujian akhir sana nih. Ya. Nanti dapat hadiahnya itu brosur umroh nanti dari Kang Nuga, ya. Brosurnya dulu. Subhanallah. Nah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Disingkat Nimim. Nah, mereka ini kalau kita lihat historinya, jejak dakwahnya itu luar biasa. Nabi Nuh 950 tahun hanya mendapat umat 80. Bayangkan. Bagaimana tidak sabar itu. Ini titik balik ini sudah hebat. Belum ratusan tahun. Ini yang ikut Zoom berapa ini? Berapa nih Kang Nuga nih? Lebih dari 80 kan? Subhanallah. Ya. Memang karena hostnya ini Kang Nuga. Subhanallah. Ya, tapi kalau bukan Nuga, bukan Kang Nuga, bukan Kang Nuga, ya. Nah, ini luar biasa Ibu. Bagaimana Nabi Nuh tetap sabar walaupun nanti ujungnya Nabi Nuh ini minta sama Allah. Rabbana la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di atas muka bumi ini. Binasakan semua. Subhanallah. Tapi bukan berarti Nuh itu marah, bukan. Karena sudah 950 tahun perjuangan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim dakwahnya? Bapaknya sendiri itu penjual patung, pembuat patung, penyembah patung. Padahal Ibrahim adalah bapak monoteisme. Itu kalau tidak sabar bagaimana? Mendakwahi bapaknya diancam. Ibrahim, la ilam tantahi la arjuman nak. Kalau kamu nggak berhenti dakwah, mendakwahiku, aku rajam kamu. Rajam itu main-main ancamannya, dilempar batu sampai mati. Tapi Ibrahim dengan santun mengatakan, ya abati, bapak yang aku cintai, aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Tuhan. Karena Tuhanku itu baik kepadaku. Subhanallah, sabar. Bahkan Ibrahim sampai tidak diberi keturunan 80 tahun. Sabar. Ya, Ibrahim alaihissalam bahkan punya keturunan 14 tahun tidak bertemu karena dipisahkan. Perintah menyembelih. Sabar Ibrahim alaihissalam. Dakwah di hadapan Raja Namrud. Dibakar. Sabar Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Ya, Nabi Musa. Subhanallah. Bagaimana Nabi Musa? Umatnya yang ngeyel tadi. Yang ngeyel itu minta minta diselamatkan dari Firaun, diselamatkan tuh. Begitu nyebrang laut nggak juga beriman. Ya, ada sebagian ini tidak beriman.
minta ini dikasih, minta mana masalah Allah kasih, minta ini dikasih, tapi tidak juga beriman. Sabar Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam, sabar Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa itu nabi yang terkenal miskin. Kalau ditanya apa makanan Isa, makanannya adalah lapar. Makanannya lapar, minumannya haus. Ya, kalau kita kan minumannya haus, memang haus, tapi haus yang kopi itu yang ada tuh haus namanya itu. Subhanallah. Kalau dia benar-benar haus. Maka Nabi Isa itu perawakannya kurus. Nanti kalau ketika turun Isa alaihissalam itu menjelang kiamat, kita akan melihat semua itu, ya. Ya, kalau umurnya sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan kiamat. Ya, celaka kalau ibu bapak tidak usah minta supaya bisa selfie bareng Dajjal. Nggak usah mau update status, jangan-jangan, nggak perlu. Ya, subhanallah. Seburuk-buruk kaum itu yang bertemu dengan kiamat, kata Nabi SAW. Ya, maka dikatakan itulah nabi-nabi yang disebut ulul azmi, termasuk Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi bisa sehebat ini? Karena belajar dari para nabi yang sebelumnya. Belajar bagaimana Nabi Musa ketika diusir dari Mesir ke Madian. Nabi ketika diusir dari Mekah ke Yathrib, Nabi juga sedih. Tapi kata Allah, ya Muhammad, nggak usah sedih. Semua nabi itu diusir dari kampung halamannya. Semua nabi diusir oleh kaumnya. Subhanallah. Maka ini ayat memberikan pelajaran untuk kita. Ya, dalam dakwah, sabar. Ibu bapak ketika mendakwahi seseorang, mengajak dakwah itu jangan digambarkan di atas mimbar di masjid. Enggak. Semua ibu bapak berpotensi untuk berdakwah. Bahkan mendapat kewajiban untuk berdakwah. Minimal dakwah kepada keluarga sendiri. Suami dakwah kepada istri, istri kepada suami, kepada anak. Atau minimal kalau enggak punya suami, enggak punya istri, dakwahi diri sendiri. Ngaji itu artinya ngajak jiwa supaya baik, supaya benar. Ya, dakwah tuh. Maka kuncinya apa? Sabar. Jangan buru-buru kalau dakwah itu nyumpahin orangnya. Jangan buru-buru. Ya Allah, ini teman saya diajak ngaji berkali-kali nak mau, ya Allah. Lebih baik ya Allah, hancurkan saja itu kehidupannya. Ya Allah, hancurkan saja rumah tangganya. Ya Allah, hancurkan dia dari muka bumi, musnahkan ya Allah. Jangan. Subhanallah. Jadi dakwah itu penuh dengan apa? Ruhama, kasih sayang. Doakan yang baik-baik. Rasulullah diajarkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya, sabar ya Muhammad, teguhkan hatimu, jangan engkau meminta agar diadab untuk mereka disegerakan. Jangan seperti orang putus asa. Ya, orang-orang yang gampang putus asa, gampang menyimpulkan. Kemudian pada hari mereka melihat adab, orang-orang kafir itu ketika sudah melihat azab, mereka akan mengatakan, ya Allah, dunia itu sebentar betul ya, kenapa dulu tidak sholat? Tuh. Ya Allah, dunia itu singkat betul, kenapa dulu tidak ikut ngaji di STB? Ya Allah, dunia itu sebentar betul, kenapa dulu tidak sempat hatam Quran? Nah, nanti akan merasa. Makanya Quran mengatakan, illa asyiyatan au duhaha. Hidup itu hanya dari waktu isya sampai waktu duha. Makanya ibu tidak sadar kan, tahu-tahu apa? Punya cucu. Perasaan dulu baru nikah, punya anak. Sekarang tahu-tahu punya cucu. Dulu kalau bercermin lesung pipitnya 2, sekarang lesung pipit semua. Itu keriput namanya ya. Maka subhanallah, ini betapa singkatnya dunia. Maka tugasmu, kata Allah, hanya menyampaikan. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Jadi tugas Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau orang Taif tadi nggak beriman, ya sudahlah, Nabi sudah berikhtiar. Ya, ada jin yang beriman kok. Orang-orang kafir tidak beriman, ya sudah silakan. Kita berdakwah, tugas kita menyampaikan. Ya, titik balik ini tugasnya adalah untuk mensyiarkan dakwah, untuk mensyiarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Tapi kalau ada orang yang ternyata tidak mau mengikuti, tidak berubah dengan itu, adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah. Yang penting dakwah itu, ingat 3 kata kuncinya ini sebagai penutup. Kata kuncinya dakwah itu 3. 1, taklif. Ya, ulfah, ada ikatan dulu. Bangun keakraban dulu dengan siapa yang kita dakwahi. Bangun keakraban. Ini termasuk kepada anak.
buat akrab dulu, ikat hatinya. Makanya dakwah jangan tiba-tiba haram, bid'ah, sesat, neraka itu. Jangan. Ikat dulu hatinya. Setelah taklif, takrif. Apa takrif? Edukasi. Masuk itu dia. Sudah terikat hatinya. Kasih ilmunya, begini-begini. Kenapa ibu bapak mau mendengarkan saya, mendengarkan Ustadz Indra, mendengarkan para asatid, para guru? Karena kita sudah taklif, sudah terikat hati kita. Kita sudah menjadi keluarga besar, keluarga titik balik, ya, STB. Subhanallah. Dimanapun kita, di luar sana, dalam Zoom, dalam tidak Zoom, oh itu kita keluarga. Subhanallah, sudah terikat, taklif. Maka gampang takrifnya. Coba kalau ibu ada orang nggak kenal, belum terikat, belum taklif, tiba-tiba bicara, bu itu haram, bu nggak boleh, bu itu bid'ah, bu itu sesat. Komentar ibu apa? Itu Ustaz dari mana? Udah lama dia begitu, Ustaz. Subhanallah. Ya, maka dikatakan taklif, takrif, yang ketiga baru levelnya taklif. Apa taklif? Kasih beban. Kasih beban tuh. Sholat ya. Jangan gosip ya, tutup aurat ya. Nah, kenapa? Karena prosesnya benar. Nah, kenapa orang suka gagal dalam dakwah? Ya, kalau para nabi itu ujian. Nabi pasti sudah benar dakwahnya karena dibimbing oleh Allah. Tapi kalau kita mungkin bukan umat yang salah, bukan masyarakat yang salah, tapi cara kita dakwah yang salah. Makanya ingat 3 kata itu, ikat dulu hatinya, baru sampaikan beban. Maka insya Allah dia akan menerima. Nah, ini dari sekian ayat yang bisa kita ambil istifadah atau pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah hazanah, menambah manfaat untuk kita semua. Ya, intinya surah Al-A'qaf di episode ujung ini adalah berbicara tentang bagaimana kita sabar dalam berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Saya kira itu, mudah-mudahan menambah hazanah, menambah kebaikan. Saya serahkan ke Kang Nuga. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustadz Taufik atas kesempatannya bersamai kami pagi hari ini. Fi amanillah Ustadz. Semoga perjalanannya lancar. Allah selamatkan sampai tujuan. Semoga kajian pagi ini lancar juga Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga izin tadi di akhir sempat ada bahasa menyeru, mengajak ya, kemudian juga mengsyiarkan gitu. Insya Allah Nuga pengen menyeru kita untuk sama-sama masuk ke bulan Ramadan dengan program yang insya Allah sudah terdesain, sudah dipikirkan, sudah diprogramkan oleh Titik Balik. Nuga pengen ngajak kita sama-sama bergabung di program Ramadan di Journey of Love. Bapak Ibu mangga kita akan belajar di sana, kita akan menata hati, kita terus menjaga iman, kita terus menjadikan Ramadan lewat program ini sebagai recharge iman kita agar terus terhubung dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu Bapak Ibu, kita akan sama-sama kasih benefit terbaik buat Bapak Ibu Ayah Bunda semua di bulan Ramadan. Semoga ini jadi manfaat banget ya. Nanti insya Allah akan kembali dikirimkan gitu ya. Kemudian manfaat-manfaatnya silahkan dibaca Bapak Ibu. Ini semoga bisa menambah, bisa kembali menguatkan, bisa terus meningkatkan amalan-amalan kita dan pemahaman-pemahaman kita selama bulan Ramadan berlangsung. Jadi mangga untuk yang mau daftar, lebih tepatnya Nuga mengajak Bapak Ibu Ayah Bunda untuk daftar pagi hari ini. Supaya nanti Ramadannya kita sudah bisa pastikan ada program yang bisa kita jalani setiap hari ya, insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda, terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullah khairan katsiran atas kesediaannya, kebersamaannya, atas konsistensinya sampai hari ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan atas amalan-amalan dan kajian-kajian kita setiap pagi ya insya Allah. Dan untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah pagi hari ini, mangga silahkan. Kami dari Titik Balik selalu punya tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua agar bisa menitipkan sebagian hartanya supaya apa-apa yang sudah didapatkan, hikmah dan ilmu yang sudah kita terima, setiap ayat-ayat yang sudah kita bacakan itu bukan hanya sekedar jadi ilmu, bukan hanya sekedar jadi pemahaman,
tapi langgeng di kepala, langgeng di hati. Karena kata Rasul salah satu cara mengikat ilmu adalah pertama dengan mencatatnya, kedua dengan bersedekah. Insya Allah semoga dengan sedekah ini bisa menjaga cahaya-cahaya iman, cahaya-cahaya ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Jadi mangga Bapak Ibu Ayah Bunda, kita sama-sama akhiri perjumpaan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sehat-sehat semua, semoga urusan hari ini lancar dan semoga Allah pertemukan kita kembali besok. Usahanya, bisnisnya, pekerjaannya berkah berlimpah, insya Allah banyak manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kang Nuga. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu di hari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.